Uang, wanita, alkohol, dan kekuasaan. Dulu aku merasa superior seperti Tuhan. Dulu aku pikir aku lebih baik dari orang lain. Sejujurnya aku dulu berpikir tak ada yang dapat menyentuhku. Aku dulu berpikir bahwa aku adalah orang penting. Semakin tua usiaku semakin tinggi levelnya, dan semakin banyak yang aku dapatkan. Aku mampu mendapatkan semua uang di dunia. Aku dikelilingi banyak wanita. Aku memiliki sekepok uang di belakangku. Tapi tidak ada yang bisa membuatku bahagia. Hubunganku pernah gagal. Dia ingin aku berhenti ke klub dan minum. Dan kamu tahu, aku tetap pergi ke sana. Tetap pergi ke sana. Aku sangat egois. Dia meninggalkanku. Aku kehilangan putraku. Ayahku meninggal. Aku kehilangan ayahku. Aku kehilangan segalanya. Aku bilang, film Avengers 2 akan dirilis minggu depan. Kami suka Marvel. Dia menyukai Marvel. Aku merasa dia tahu kalau dia akan meninggal. Dia bilang padaku, ya, hidupku tiba-tiba berubah. Dari bersama ayahku, lalu setelah itu menghadapi semua ini. Akhirnya aku menjadi tunawisma. Dan akhirnya aku mencuri, tanpa identitas, tanpa pekerjaan. Hidupku seperti tidak bisa maju. Aku jadi tunawisma di luar Birmingham. Aku hanya memakai turtleneck. Kau tahu? Aku menarik turtleneck sampai kepalaku. Karena musim dingin, aku kedinginan. Aku sudah menutupi sekujur tubuhku dengan turtleneck, dan aku menggigil. Seseorang bernama Muhsin mendekatiku, dan dia melihatku di lantai, dan dia bilang, "Apa kamu baik-baik saja?" Aku bilang, "Hei, tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan aku sendirian." Dia bilang, "Ikut dan tinggallah bersamaku." Aku bilang, "Kenapa? Kenapa? Kenapa?" Lalu dia bilang, "Karena Allah. Allah." Dan dia bilang, "Karena Allah. Allah." Dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupku, dari lubuk hati mereka, seseorang mau membantuku, karena mereka hanya menginginkan yang terbaik untukku. Aku berpikir, kenapa aku? Aku sangat senang. Bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang kehidupanmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ibrahim Fatih. Sebelumnya dikenal sebagai Joseph Johnson. Aku dilahirkan sebagai seorang Kristen di barat laut Inggris, di Blackpool. Saat tumbuh dewasa, aku selalu mendapat masalah. Aku dikeluarkan dari SMA. Aku tidak pernah kuliah. Aku minum, mabuk, berpesta, merokok, memakai narkoba. Aku benar-benar tersesat, benar-benar tersesat. Aku masuk Islam pada tahun 2018, dan secara umum menjadi orang yang lebih baik, ayah yang lebih baik, dan manusia yang lebih baik. Alhamdulillah, begitulah semuanya dimulai. Jadi bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Apa yang kamu yakini? Saat masih kecil, aku seorang Kristen. Aku dibaptis, menerima komuni kudus, dan menerima penguatan. Dan ya, aku percaya pada Tuhan. Bahkan sejak kecil, aku selalu percaya pada Tuhan. Aku tidak pernah takut akan Tuhan saat aku menjadi seorang Kristen. Tapi aku percaya pada Tuhan. Aku percaya pada para nabi. Tapi saat tumbuh dewasa, aku tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi bahkan saat sekolah, aku ragu. Bahkan sampai SMA. Hal tersebut seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jadi hal yang tidak masuk akal bagiku dalam agama Kristen. Yesus adalah Tuhan. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku mempraktikkan agama ini saat masih kecil. Ya, kami pergi ke gereja pada hari Minggu. Umat Kristen hanya pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan mereka pergi sendiri, misa hari Minggu. Mereka pergi ke sana dan pulang kembali ke rumah. Tidak banyak aturan ketat dalam agama Kristen. Hanya berdoa seminggu sekali, lalu pulang. Mereka berbuat dosa, dan kemudian kembali pada akhir pekan, kembali pada hari Minggu. Mereka percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahan mereka. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, dan kamu akan masuk surga. Bagaimana masa remajamu? Masa remaja bagiku adalah masa yang cukup sulit. Karena saat tumbuh dewasa, aku pikir hal-hal ini akan membuatku bahagia. Jalan-jalan, berpesta, minum-minum, bermain wanita. Saat aku berusia 18 tahun, aku benar-benar dikelilingi dengan uang, wanita, alkohol, dan kekuasaan. Dulu aku merasa superior seperti Tuhan, dan aku dulu berpikir aku lebih baik dari orang lain. Sejujurnya, aku dulu berpikir tak ada yang dapat menyentuhku. Aku dulu berpikir bahwa aku adalah orang penting. Dan itu sangat salah. Aku benar-benar benci diriku sendiri. Dulu aku pikir hal-hal ini akan membuatku bahagia karena aku merasa tidak bahagia. Tidak ada yang bisa membuatku bahagia di dunia ini. Aku tidak pernah bahagia. Aku bisa memiliki semua uang di dunia. Aku bisa dikelilingi oleh banyak wanita. Aku memiliki segepok besar uang di belakangku. Aku tidak bahagia. Tidak ada yang bisa membuatku bahagia. Tak ada yang bisa membuatku bahagia. Tak peduli apa yang telah kulakukan. Dan semakin dewasa, semakin tinggi tingkatannya, dan makin banyak yang kudapat,
Aku makin tidak bahagia. Jadi semakin memburuk karena aku berpikir, jika ini tidak bisa membuatku bahagia, tidak ada yang dapat membuatku bahagia. Dan aku merasa sengsara. Aku benar-benar sengsara. Aku tersesat. Aku tidak memiliki petunjuk dalam hidup. Aku minum sampai hampir mati malam itu. Tidak ada seorang pun yang ada untukku saat aku terpuruk. Dan tidak ada seorang pun yang benar-benar ada untukku sebagai teman. Mereka hanya ingin aku ikut bersama mereka. Kita semua turun bersama. Dan yang kupikir adalah teman, sama sekali bukan teman. Sekarang aku tahu itu. Aku memiliki seorang putra. Hubunganku pernah gagal. Mantanku ingin aku berhenti ke klub dan minum. Dan kamu tahu, dan aku tetap pergi ke sana. Dan aku terus pergi ke sana. Aku sangat egois. Dia meninggalkanku. Aku kehilangan putraku. Ayahku meninggal dunia. Aku kehilangan ayahku. Aku kehilangan segalanya. Ayahku membuatku bahagia. Putraku membuatku bahagia. Dan aku dulu berpikir semua hal materialistis ini akan membuatku bahagia. Bisakah kamu membawa kami ke momen saat kamu kehilangan ayahmu? Bagaimana kejadiannya? Jadi ayahku meninggal saat aku umur 20 tahun. Dia meninggal secara tiba-tiba. Dia adalah sahabatku. Saat itu, aku berada di rumah mantan pacarku dan putraku berusia sekitar 2 bulan dan ayahku ada di rumahnya. Saudara perempuanku tinggal di sana. Dia menelponku dan mengatakan ayah pingsan. Ayah terkena stroke. Separuh wajahnya tidak berfungsi. Jadi setengah dari wajahnya seperti terkulai ke bawah. Kakakku sungguh sangat khawatir. Aku tidak memikirkan apapun tentang itu. Ayahku sering keluar masuk rumah sakit. Ayahku menderita diabetes. Dan dia tidak terbiasa mengurus dirinya sendiri. Seperti kadang-kadang terlewat suntikannya. Aku tidak memikirkan apapun. Dan aku pergi ke rumah sakit. Ayah dilarikan ke rumah sakit. Mereka menyuntiknya untuk membuatnya pingsan, anestesi. Aku hanya ingat dia datang. Semua saudara laki-laki dan saudara perempuan datang. Kami 6 bersaudara. Lalu dia membawa kami ke sebuah ruangan dan dia berkata seperti, aku tidak tahu bagaimana cara menceritakannya padamu. Ibuku meninggal karena hal yang sama. Aku bilang, apa yang ayah bicarakan? Ayahku mengalami pendarahan otak. Aku ingat, semua orang langsung menangis. Butuh beberapa saat bagiku untuk memproses apa yang terjadi. Ayah berada di ranjang rumah sakit. Aku ingat malam itu, semua saudara perempuanku, mereka harus kerja besok. Dan mereka pulang karena mereka punya anak. Aku ditinggal di rumah sakit. Aku sendirian. Aku hanya berjalan-jalan di rumah sakit berputar-putar sepanjang malam. Aku tinggal di tempat tidur bersamanya. Dan aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Kadang aku menyesal melakukan itu. Karena tidak tinggal bersamanya. Kadang jika aku ingat kembali, rasanya seperti teringat wajahnya. Aku pikir aku melakukan hal yang benar dengan tinggal bersamanya sepanjang malam. Dan kemudian, tapi kurasa aku menyiksa diriku sendiri. 24 jam itu terasa seperti setahun. Ayah meninggal keesokan paginya. Ayah meninggal, ya. Dia sadar? Tidak. Terakhir kali aku melihatnya sadar, ayah menelponku 2 minggu sebelum tidak sadarkan diri. Dan dia menelponku dan bilang, aku mencintaimu. Dan aku bilang, ya. Ayah bilang, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Aku bilang, apa yang ayah maksud? Ayah bilang, aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Aku bangga dengan cucuku. Lalu aku berkata, cukup, apa yang ayah bicarakan? Aku bilang, film Avengers 2 akan dirilis minggu depan. Kami suka Marvel. Dia menyukai Marvel. Aku merasa ayah tahu kalau dia akan meninggal. Dan seperti yang dia katakan padaku, dia mengatakannya padaku. Ya, dan dia akan meninggal. Tanpa gejala atau tanda apapun, dia merasakannya. Dia merasakannya. Aku rasa dia mungkin sudah pergi ke dokter beberapa minggu sebelumnya. Dan dia tahu, dia hanya tidak ingin memberitahu kita. Aku belum siap menghadapi dunia. Saat dia pergi, aku tidak. Di dalam pikiranku, aku berusia sekitar 20 tahun. Tetapi pikiranku masih seperti anak berusia 16 tahun saat itu. Aku benar-benar berjuang setelah dia pergi. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara melunasi kredit dan sewa rumah. Itulah mengapa aku sering keluar dengan temanku. Dan aku akan mendapat masalah. Dan aku akan melakukan hal buruk lainnya. Akhirnya aku menjadi tunawisma dan akhirnya aku mencuri. Bukan dari toko-toko atau orang-orangnya, tetapi masalah. Dan aku akan melakukan hal buruk lainnya. Akhirnya aku menjadi tunawisma dan akhirnya aku mencuri. Bukan dari toko-toko atau orang-orangnya, tetapi aku akan pergi ke tempat-tempat seperti Harrods atau semacamnya, di mana hal itu tidak akan mempengaruhi siapapun, hanya seorang jutawan. Aku tidak punya paspor, aku tidak punya rekening bank saat itu.
Dan aku tidak punya identitas di negaraku. Jadi aku terjebak dalam sistem. Tidak ada identitas, tidak ada pekerjaan. Aku merasa hidupku tidak bisa maju. Aku tidak punya uang untuk membuka rekening bank. Aku tidak punya rekening untuk mendapatkan uang pada saat itu. Jadi aku harus melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan. Lalu mereka menempatkanku di sebuah hostel. Hostel adalah tempat mereka menempatkan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal atau orang yang keluar dari penjara. Tapi aku ingat mereka menempatkanku di William Booth, di Hull City. Kenapa kamu harus meninggalkan rumahmu? Apakah kamu tidak Karena punya itu rumah kredit. Rumahnya digadaikan, dan itu benar-benar dijual. Saat ayah meninggal, aku jadi terlilit utang. Kami akhirnya terlilit utang sebesar 5.000 pound. Kita semua, ayahku punya hutang. Jadi kami harus membayarnya. Jadi rumahmu telah terjual? Terjual dalam waktu seminggu. Lalu kamu menjadi tunawisma. Bagaimana dengan seluruh anggota keluargamu? Keluargaku, mereka punya rumah sendiri. Aku tinggal bersama ayah. Mereka punya pasangan dan anak-anak. Mereka punya ego mereka sendiri. Aku tidak mau ikut campur. Aku tidak ingin ikut campur dengan mereka. Jadi aku memilih untuk berjuang dan hidup sendiri. Mereka akhirnya memindahkanku ke Willie Booth. Ini tempat yang buruk dan lalu aku akhirnya dipindahkan dari satu hostel ke hostel lainnya. Saat itulah aku mulai mengalami keterpurukan. Karena aku mulai menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berbeda. Hidupku tiba-tiba berubah. Dari bersama ayahku, lalu setelah itu mengalami semua ini. Lalu setelah itu aku mulai ke klub karena aku hanya ingin keluar dari sana dan buka rekening bank, serta membuat identitas yang telah aku lakukan. Jadi dulu aku bahkan tidak pernah minum. Aku mulai banyak minum saat ayahku meninggal. Karena aku muak dan lelah terus-menerus seperti ini, seperti aku sedang terluka dan keadaannya makin memburuk. Lalu hal-hal lain juga muncul, mulai berpesta dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Mulai pergi ke klub, itulah yang aku maksud. Aku tidak suka mengatakannya. Tapi aku mulai melakukan hal lain selain minum. Itu saja yang bisa aku katakan saat aku berada di klub. Pernahkah kamu tidur di jalanan? Iya pernah. Bagaimana pengalaman itu? Buruk, tentunya sangat buruk. Jadi Blackpool adalah kota asalku. Aku dari Cleveland dan tidak ada hostel untuk para tunawisma, karena daerahnya cukup bagus. Jadi aku merasa seperti tunawisma sepenuhnya. Lalu pemerintah wilayah tidak mau membantuku, memberiku akomodasi. Jadi aku pindah ke Birmingham. Di Birmingham bahkan lebih buruk. Aku pergi ke Willie Booth di Birmingham, sebuah hostel, dan pengadilan Washington. Dan itu situasi yang sangat berbeda di Birmingham. Singa yang besar, lebih berkuasa. Kamu tahu, orang-orang di sana, beberapa dari mereka tidak terlalu baik. Aku keluar dari hostel itu. Aku tinggal di luar McDonald's. Aku tidak ingin berada di sekitar situ Aku pernah berada di sekitar orang-orang seperti itu. Itu sudah berlalu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku ingin bangkit. Jadi aku menjadi tunawisma di luar Birmingham. Aku hanya memakai turtleneck. Aku menarik turtleneck sampai kepalaku. Karena musim dingin, aku kedinginan. Aku sudah menutupi sekujur tubuhku dengan turtleneck dan aku menggigil. Aku tertidur di atas beton. Bagian bawah tulang belakangku terasa sakit di pagi hari. Sakit. Dan aku berada di luar McDonald's di arena adu banteng di Birmingham. Seorang pria bernama Mohsin, dia mendekatiku. Dia adalah seorang Muslim Pakistan dan dia melihatku di lantai. Dan dia tanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Aku bilang, "Tolong tinggalkan aku sendiri." Aku bilang, "Tinggalkan aku sendiri." Dia bilang, Tidak. Aku bilang, "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Dia menatapku. Dia berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu aku menceritakan padanya kisah tentang ayahku dan tentang rumah. "Alhamdulillah," dia bilang. "Ikutlah dan tinggallah bersamaku." Aku bilang, "Aku tidak mengenalmu." Aku bilang, "Apa kamu punya rumah sendiri?" Dia bilang, "Aku punya rumah. Kami membantu banyak tunawisma. Ada sebuah rumah dan mereka menampung orang yang membutuhkan di setiap kamar. Ada yang kosong tanpa ada seorang pun di sana. Dan dia membiarkanku tinggal di dalamnya." Aku bertanya, "Mengapa? Dia bilang, "Karena Allah." Saat dia mengatakannya, aku tersenyum. Aku tidak mengerti pada saat itu. Karena orang-orang di sekelilingku tidak mau melakukannya kecuali mereka mendapatkan imbalan. Mereka tidak mau melakukan apapun yang berasal dari kebaikan hati mereka sendiri. Dan yang dia lakukan itu sangat baik. Itulah pertama kalinya dalam hidupku. Dari lubuk hati mereka, seseorang mau menolongku karena mereka hanya menginginkan yang terbaik untukku. Lalu apa yang terjadi sampai kamu mengambil langkah lebih jauh menuju Islam? Ya, jadi aku tidak tahu banyak tentang Islam. Aku mempelajari Konstantinopel di SMA. Saudaraku Mohsin, dia tidak menyebut Islam. Selama sekitar sebulan saat aku berada di sana. Orang bilang aku dimanipulasi. Dalam artian ditekan dan dimanipulasi untuk bergabung dengan Islam. Atau orang-orang mengira aku pernah di penjara. Itu tidak benar. Tapi persaudaraan, mereka baru saja menjemputku, membuatku bangkit kembali, dan memperlakukanku sebagai manusia yang lebih baik. Mereka tidak membahas apapun tentang Al-Quran. Mereka tidak menyebutkannya satu kali pun. Aku bersumpah,
Demi Allah, mereka tidak menyebutkannya sekalipun. Dan mereka membuatku bangkit kembali, bawa aku ke gym dan hanya karena saat mereka menemukanku, aku berada di titik ini. Aku selalu sangat kuat secara mental. Namun aku hancur, aku terpuruk, aku hancur berkeping-keping. Jadi mereka mengajak aku ke gym. Benar-benar meningkatkan kepercayaan diriku. Lalu mereka mulai mengajak aku keluar perlahan di Birmingham. Aku sedang berjalan menuruni Hodge Hill, Handsworth, dan mereka semua mengenalku. Dan aku bahkan belum menjadi seorang muslim. Mereka memanggilku saudara, mereka memelukku. Rasanya seperti aku punya keluarga dan Masya Allah, itu menakjubkan, itu indah. Sepanjang hidupku, aku hanya ingin dipeluk. Kamu tahu? Lalu aku menemukan bahwa dalam Islam dan persaudaraan itu benar-benar membuatku tertarik pada Islam. Aku tidak pernah merasakan persaudaraan seperti yang aku alami dalam komunitas muslim. Aku tidak pernah percaya pada teman-temanku. Teman-temanku selalu mencoba untuk berbuat jahat padaku. Jangan salah paham, umat muslim tidak sempurna. Tetapi mayoritas adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mulai berbicara tentang agama, dan aku menyukai perdebatan, keagamaan, filsafat. Aku suka berdebat yang berada di luar pemahaman manusia, apapun itu. Kita sedang berbicara tentang agama Kristen. Kita berbicara tentang agama. Rasanya seperti memiliki pembicaraan kita sendiri, dan mereka mulai menyuruhku untuk menonton Ali Dawah dan Den Hamzah, Muhammad Hijab. Aku mencoba bilang bahwa Injil itu asli, tapi aku tidak bisa bilang apa-apa. Dan Alhamdulillah, karena aku tidak bisa bilang apa-apa, aku pun setuju. Kamu mencoba membela Alkitab? Aku tidak mencoba membelanya, tapi maksudku, mereka mencoba mengajarkan Al-Quran padaku. Maksudku pada saat itu, aku mencoba untuk bertahan, karena saat itu aku masih seorang Kristen. Tetapi aku tidak bisa bilang apa-apa. Aku setuju dengan semua yang mereka katakan. Sebelum Islam, aku tidak tahu bahwa kita percaya pada Tuhan yang sama. Aku tidak tahu kita beriman pada Nabi yang sama. Sungguh, kupikir mereka akan percaya pada hal lain. Saat aku mulai menonton dakwah, segalanya mulai masuk akal bagiku. Dan Masya Allah, rasanya sangat indah saat kita percaya pada Nabi yang sama. Aku sangat terkejut dan kaget seperti bagaimana aku tidak mengetahui semua ini sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal ini? Aku telah dibohongi sepanjang hidupku. Demi Allah, aku telah dibohongi sepanjang hidupku. Dari media sosial dan propaganda dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Aku sangat bodoh dan salah arah. Dan aku mulai mengambil keputusanku sendiri. Aku menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Karena satu alasan saja. Disinilah aku menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Di mana aku bisa mengatakan benar, ini asli, ini kebenaran. Hafalan Hafiz. Jika ada yang mencoba mengubah Al-Quran, umat muslim akan mengetahuinya. Kamu meminta seorang Kristen untuk mulai membaca halaman-halaman tentang Alkitab. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi cinta dan gairah, pelindung sejati firman Allah melalui para hafiz. Bagiku secara pribadi, para hafizlah yang memberiku bukti bahwa orang-orang ini memiliki begitu besar cinta terhadap firman ini, kitab ini. Mereka akan mengingatnya dan mendedikasikan hidup mereka untuk itu. Bagiku itu adalah keaslian yang sangat-sangat besar. Aku mulai bertemu dengan saudara-saudara lainnya dan aku mulai menonton dakwah dan kemudian aku belajar, pergi sholat di masjid dan belajar sholat. Sebelum menjadi muslim? Sebelum menjadi muslim, aku ingin merasakan dan melihatnya. Aku tertarik. Mereka bilang, kamu tidak harus menjadi seorang muslim untuk pergi ke masjid. Siapa saja dipersilahkan. Walaupun kamu seorang Kristen, siapa saja boleh masuk, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dan aku hanya ingin pergi melihat. Aku sangat gugup pada saat pertama kali aku pergi ke masjid. Aku takut. Aku gugup karena aku takut mereka tidak akan menerimaku. Saat aku masuk ke sana, mereka datang, memeluk dan menciumku. Dan mereka berkata salam. Apakah kamu ragu-ragu dengan penampilanmu karena... Awalnya karena tato, karena aku pernah dengar dalam Islam tidak diperbolehkan. Aku berpikir bagaimana aku akan diterima sebagai seorang muslim. Ini akan sulit bagiku. Aku berpikir bahwa muslim mungkin akan menyulitkanku. Tapi itu sama sekali tidak benar. Mereka langsung bilang, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemaaf. Tidak masalah dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu kembali ke Islam, kamu seperti bayi yang baru lahir. Kamu benar-benar baru, bersih, semua dosamu diampuni. Aku bertemu banyak pria yang merupakan mantan pengedar narkoba, mantan penjahat, mantan pembunuh. Dan mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Dan mereka terlahir sebagai muslim. Dan demi Allah, orang-orang ini sangat baik padaku. Aku memiliki semangat yang besar. Aku memperhatikan bahwa mereka saling pengertian. Di Inggris kita semua datang dari tempat yang sama, banyak dari kita. Dan orang-orang ini yang telah mengubah hidup mereka melalui Islam. Itulah yang menarik bagiku. Aku pernah melihat orang menjalani rehabilitasi, konseling mental berkali-kali. Aku telah melihat orang mencoba di rehabilitasi ini, baik itu kesehatan mental, baik itu obat-obatan, kecanduan, tak satu pun berhasil.
Pengalaman pribadiku dalam Islam adalah bentuk rehabilitasi yang sudah terbukti mengubah seseorang untuk membawanya keluar dari tempat yang gelap yang pernah mereka lakukan di masa lalu dan mengubahnya dari hati dengan tulus dan dengan cinta. Dan demi Allah, alhamdulillah, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Itu sangat Masya Allah, Masya Allah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu sangat mengesankan. Saat ini aku sedang menonton Dr. Zakir Naik. Aku memakai peci, aku memakai jubah. Aku bahkan belum masuk menjadi seorang muslim. Aku mendengarkan Maulaya Salli wa Salim. Aku mendengarkan semuanya. Alhamdulillah. Dan aku bilang, Mohsin, dia memiliki seorang putra, Zakaria. Aku berkata, aku ingin bersyahadat. Aku ingin menjadi seorang muslim. Lalu kamu memutuskan untuk bersyahadat dan kemudian... Aku bersyahadat dan aku sangat ingat, aku pergi ke Masjid Green Lane di Birmingham. Aku memilih bersyahadat dengan putra Mohsin karena dia menyayangiku seperti saudara. Dan seperti aku anak didiknya, dia mengajariku hal-hal yang diajarkan ayahnya. Dia mengajariku tentang Islam dan Al-Quran. Dan aku menyayanginya. Dia bagian dari hidupku. Jadi aku masuk ke sana dan aku bersumpah demi Allah, wallahi, saat aku berada di gereja Kristen, saat ayahku meninggal, setelah aku melakukan semua hal buruk ini, dan semua itu buruk bagiku, aku mencoba untuk bertobat. Ya Allah, tolong aku, tempatkan aku dalam situasi di mana aku bisa keluar dari ini dan berbuat baik. Aku mencoba bertobat dan mengakui dosa. Aku pernah pergi ke pengakuan dosa sekali, mengakui semua dosaku pada seorang pria dalam kotak di sebelahku. Aku berpikir, ini tidak benar, ini tidak benar. Aku tidak merasa diampuni oleh Tuhan. Aku tidak merasakan Tuhan. Aku merasa Tuhan tidak menjawab doaku. Saat aku bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku merasa diampuni. Aku merasa bahagia. Saat aku melakukan itu, aku merasa seperti baru lahir. Aku merasa bahagia seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Masya Allah, aku merasakan begitu banyak cinta. Semua saudara datang memelukku. Namun yang terpenting, aku benar-benar merasa diampuni. Dan itulah yang aku cari. Aku merasa diampuni karena aku bisa memulai lembaran baru, di mana masa laluku tidak akan muncul kembali di belakangku dan menyiksaku. Itu menyiksaku. Karena alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Bagaimana reaksi keluargamu dan orang-orang terdekatmu saat kamu masuk Islam? Awalnya ibuku menelponku, kakakku menelponku. Mereka mengira aku akan menjadi teroris. Dia tidak memahaminya. Jadi awalnya dia tidak mendukung. Tidak dalam cara yang negatif. Adikku juga. Tapi sekarang mereka semua, demi Allah, mereka semua seperti mendorongku. Dan ibuku bilang, dia bangga padaku. Masya Allah, itu saja yang selalu aku inginkan. Kamu tidak tahu betapa menyenangkannya itu. Seperti ibumu mengatakan dia bangga padamu dan keluargamu ingin bersamamu. Jadi alhamdulillah, melalui Islam dan Al-Quran, aku mendapatkan keluargaku kembali dan keluargaku mencintaiku. Bagaimana reaksi orang terhadap tatomu setelah kamu menjadi seorang muslim? Pendapatnya beragam. Sekarang banyak orang Al-Ghafur Ar-Rahim, persepsi yang sangat baik. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakam yang bisa menghakimi, tak seorang pun bisa menghakimi. Kadang saat aku pergi umroh, ada para ibu-ibu dan aku bilang, Bu, maaf, astagfirullah. Ada para bapak-bapak dan mereka seperti... Tapi beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak mereka melakukan hal itu. Tapi saat aku bilang bahwa aku seorang mu'alaf, mereka bilang, Masya Allah, jazakallah khair. Aku bilang, lihat, tapi kamu seharusnya tidak melakukan itu. Karena aku seorang mu'alaf. Kalaupun terlahir muslim, siapa saja bisa melakukan kesalahan. Ayo, kataku, Al-Hakam. Apakah sulit bagimu untuk menghentikan kebiasaan buruk setelah menjadi seorang muslim? Menurutmu apakah seseorang yang ingin jadi muslim jangan masuk Islam kecuali dia benar-benar ingin melepaskan segala hal buruk dalam hidup mereka? Jadi bagi para mu'alaf atau bukan muslim yang berpikir untuk kembali ke agamanya, lakukanlah dengan langkah kecil. Jangan pikirkan hal-hal seperti ini. Kamu akan belajar seiring berjalannya waktu. Kamu mendapat ganjaran 2 kali lipat karena mencoba. Jadi ya, 100%. Bagiku pribadi, ini merupakan perubahan gaya hidup yang sangat-sangat besar. Butuh waktu beberapa tahun. Dan untuk menyesuaikan diri, melakukan hal-hal yang sunnah. Musik, ada banyak hal-hal kecil. Oke? Tapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Lakukan saja sesuai niat. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kamu akan sampai di sana. Ada berbagai tingkatan mukmin, orang yang beriman. Jadi itu tergantung di mana kamu ingin berada. Setiap orang punya peringkat. Kalian tahu, siapapun, itu bisa jadi mudah. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, dan alhamdulillah, bisa dikatakan, oh, aku telah melakukan banyak perbuatan baik. Insya Allah, aku akan masuk surga. Salah satu temanku mengatakan padaku bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang akan masuk surga karena amal salehnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semakin kita cinta pada Nabi Muhammad SAW,
kita menjadi orang yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Namun hal itu akan terjadi pada waktunya. Jadi yang akan aku katakan, bahkan jika kamu memiliki tato, Islam itu untuk semua orang. Itu diperuntukkan bagi orang yang membutuhkannya. Tidak peduli dari mana asalmu, tidak peduli apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Bahkan jika kamu minum, melakukan hal buruk lainnya, cukup berdoa dan ucapkan astaghfirullah. Pada waktunya, jika kamu benar-benar menginginkan surga, akhirat, dan kamu menerimanya, Islam bukanlah lelucon. Saat kamu sholat dan mempelajari Al-Quran, kamu akan jatuh cinta, dan kamu pasti ingin melakukan ini karena Allah. Jadi jangan khawatir. Bahkan jika kamu sedang minum, aku yakin perlahan-lahan Allah akan membimbing kita, insya Allah. Pernahkah kamu mengalami kejadian luar biasa di mana kamu merasa bahwa kamu memiliki hubungan khusus dengan Allah? Salah satu kejadian luar biasa adalah tahun lalu aku sangat sendirian. Aku berada di Hull City. Aku pindah ke Hull, dan aku mulai pergi ke masjid di Hull. Lalu aku membuat video dan aku hanya mengatakan aku seorang muslim di TikTok sekitar setahun yang lalu, 9 bulan yang lalu. Aku ingat aku bangun tidur dan mendapatkan sekitar 100.000 follower di TikTok. Lalu menjadi viral dan aku merasakan begitu banyak cinta. Duniaku terbuka seperti begitu banyak cinta dari umat muslim dan aku masih takut bahwa orang-orang tidak akan menerimaku. Dan aku juga ingin mencoba dan aku sangat antusias dengan Islam. Aku ingin mencoba dan menunjukkannya kepada orang lain juga bahwa Islam itu damai. Sejak aku online di sosial media, ada ribuan orang yang berterima kasih tentang tato dan itu memberiku lebih banyak kekuatan dan lebih banyak cinta dan damai di hati. Dan sejak saat itu, ada lebih dari 1.000 orang, mereka mengirim email mengatakan bahwa mereka bersyahadat karena video yang aku buat dan aku telah menunjukkan pada mereka bahwa Islam itu damai dan kemudian melihatnya secara langsung. Itu membantu mereka. Jadi sejak pertama kali aku membuat video itu, lebih dari 1.000 orang di seluruh sosial media mengirim pesan tentang non-muslim yang sudah bersyahadat atau membeli Al-Quran dan sedang mempelajari Islam. Mereka ingin aku mencoba dan mengajari mereka. Jadi aku pandu mereka ke server mu'alaf ini. Aku ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka. Dan jika aku bisa berperan untuk mencoba dan berada di sana untuk mereka, insya Allah aku selalu ada. Kamu sudah berkali-kali umroh, tapi saat kamu pergi umroh untuk pertama kalinya, hal apa yang paling mempengaruhimu dan kenapa? Saat aku pergi ke Masjid Al-Haram, begitu banyak orang di satu tempat, semua ras, semua warna, setiap negara. Dan aku tahu ini jawabannya. Orang-orang datang ke sini untuk ibadah, untuk Allah. Tidak seperti Vatikan, orang-orang di sana untuk melihat paus. Namun mereka ada di sana karena Tuhan. Mereka benar-benar orang soleh. Dan inilah solusi, jawaban untuk rasisme. Itu perdamaian dunia. Itulah momen besar bagiku. Islam adalah solusi segala hal, jawaban untuk setiap masalah. Islam adalah panduan hidup. Ini adalah cara hidup. Aku ingat saudaraku Anas. Aku menyayanginya. Dia dari Dagestan. Dia biasa menelponku dari Mekah, Hotel Swiss, dan mulai memanggilku dan menunjukkan Ka'bah. Ini Ka'bah, aku berdoa untukmu. Aku akan pergi umroh untukmu. Aku ingat dia membawaku ke Madinah terlebih dahulu. Jadi kami melakukan hijrah secara terbalik. Kami pergi ke Masjid Al-Nabawi, tapi kami melaksanakan niat kami di Madinah dan kemudian melaju sepanjang jalan. Dan kita naik mobil. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Pergi ke semua tempat ini. Akan menyukai semua tempat di sana dan hal-hal lain. Dan kami berbicara tentang bagaimana tata cara ibadahnya. Itu sangat istimewa. Seperti saat pertama kali aku merasa, kenapa aku? Aku sangat bahagia. Apa tujuan hidupmu sebelum Islam dan apa setelah Islam? Tujuan hidupku sebelum masuk Islam, aku tidak punya satupun, tidak punya tujuan. Aku tidak tahu kemana tujuan hidupku. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Saat aku terbangun, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu bagaimana cara berpikir. Aku tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Aku terbangun, aku begitu tersesat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu, aku sangat tersesat. Tapi sekarang, insya Allah, aku ingin perlahan hilangkan tato. Butuh waktu. Aku banyak bepergian. Jadi saat aku kembali ke Indonesia, aku ingin menetap di sana. Aku akan laser tatonya. Aku ingin menjadi hafiz. Aku ingin membaca Al-Quran. Aku ingin menjadi seorang imam suatu hari nanti. Dan aku ingin berdakwah. Aku ingin berdakwah dengan ahli dakwah, dengan akhi Aiman. Jadi aku akan belajar, insya Allah. Mungkin aku akan ke Speaker's Corner dan berdakwah. Aku ingin menjadi hafiz. Aku cinta Al-Quran. Saat pertama kali membuat TikTok, saudara-saudaraku, para imam dari Saudi, banyak tempat, Irak, mereka gabung ke siaranku dan mereka membacakan Al-Quran kepadaku untuk membuatku jatuh cinta pada Al-Quran, untuk menunjukkan keindahannya. Dan mereka perlahan mulai membacakannya kepadaku. Dan aku jatuh cinta. Surah Yasin. Dan aku mulai membaca semua surah. Dan surah Yusuf. Dan aku mulai membaca Al-Quran. Tapi maksudku saat aku mulai jatuh cinta pada Al-Quran, itu adalah cerita yang berbeda. Insya Allah.